moderator pada sore hari ini yang akan menemani teman-teman semua selama berlangsungnya acara pada sore hari ini. Oke, langsung aja ya. Susunan acara pada sore hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian sambutan, penyajian materi dan tanya jawab, selanjutnya penutup. Oke, sebelum memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung aja ya teman-teman. Sambutan yang pertama kepada Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan UNES 2020, Mas Syamsul Duha. Kepada Mas Syamsul dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, yang sama-sama kita banggakan, Ketua Green Science Society, Mas Irfan Syahrul, dan pembicara pada kesempatan kali ini yang luar biasa, Mas Andi, dari Universitas Negeri Yogyakarta, Mas Andi Dwiki Iranda. Saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan berkah rahmat hidayahnya kita semua diberi kesempatan dan juga nikmat untuk bisa mengikuti kegiatan kelas ilmiah pada sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa salawat kita tercurah kepada beliau, keluarga dan sahabatnya hingga mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Mas Andi Dwiki yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman serta berbagi inspirasi kepada teman-teman yang mengikuti kelas ilmiah pada kesempatan sore kali ini. Merupakan sebuah kebanggaan dari kami teman-teman BEMFIP UNES 2020, Mas Dwiki telah berkenan menyempatkan dan mau memberikan pembelajaran kepada kita semua. Dan juga terutama buat Mas Irfan Syahrul yang sudah mau sampai saat ini masih membersamai kegiatan kelas ilmiah ini. Semoga kelas ilmiah ini terus berjalan sampai sesuai dengan rencana, dan nanti di endingnya untuk para peserta kelas ilmiah yang sudah mendaftar di awal akan mendapatkan pembelajaran dan sama-sama kita menghasilkan output sebuah esai ilmiah yang pada kesempatan kali ini diangkat menjadi sebuah tema diskusi sore hari ini tentang kupas tuntas mengenai esai ilmiah. Nah, jadi teman-teman perlu diketahui bahwa kegiatan kelas ilmiah ini sudah berlangsung beberapa kali pertemuan. Kalau tidak salah sudah yang ketiga sampai dengan hari ini, dan ada kelas atau ada peserta khusus yang sudah mendaftar sebelum kelas ilmiah ini dimulai. Gitu. Nah, jadi pada kesempatan yang hanya menjadi tamu, jangan berkecil hati karena tetap bisa mendapatkan ilmu. Namun ada benefit lebih yang didapatkan bagi para peserta yang telah mendaftarkan di awal, yaitu adanya bimbingan yang lebih intens perihal kegiatan keilmiahan ini. Harapannya pada kesempatan kali ini kita bisa banyak menyerap ilmu dan pengalaman yang bisa kita implementasikan nanti untuk bisa menghasilkan prestasi-prestasi bagi diri kita, bagi orang tua, dan bagi lembaga yang sama-sama dicintai, entah jurusan maupun universitasnya. Gitu. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan tanpa panjang lebar. Semoga kesempatan kita pada hari ini nggak hanya berakhir pada hari ini saja silaturahmi kita, terutama dengan Mas Andi. Semoga bisa terus bersilaturahmi dan saling berbagi ilmu untuk meningkatkan
kemampuan dalam hal keilmiahan. Terima kasih dari saya. Cukup sekian. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Syamsul atas sambutannya. Sambutan yang kedua kepada Ketua The Green Science Society UNES 2020, kepada Kak Irfan untuk bisa memberikan sambutan sekaligus membuka acara pada sore hari ini. Kepada Kak Irfan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, yang terhormat Ketua BEMFIP 2020 Mas Syamsuduha, yang saya hormati Mas Andi Dwiki Iranda, selaku pemateri kelas ilmiah pada kesempatan kali ini. Yang saya hormati Mbak Khalifah Asyahra selaku moderator, serta yang saya hormati panitia penyelenggara dan serta kelas ilmiah yang berbahagia. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara kelas ilmiah pada sore ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang pada mungkin hadirin peserta kelas ilmiah ini. Pada pertemuan kali ini, kelas ilmiah itu mengangkat tema kupas tuntas pembahasan esai ilmiah ya. Dengan harapan pembahasan ini itu membuat kita mampu untuk mengerti dan juga bisa membuat esai dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Jadi saya ya berharap peserta kelas ilmiah ini dapat mengikuti acara dari awal sampai akhir. Buka ya. Mungkin sambutan dari saya itu aja. Terus untuk membuka acara, kita baca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada salah kata atau tutur bahasa yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan selamat mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada Kak Irfan telah memberikan sambutannya. Di sini juga telah hadir teman-teman semua, kelas ilmiah dari masing-masing jurusan. Ada kelas ilmiah dari jurusan teknologi pendidikan, ada kelas ilmiah dari jurusan bimbingan dan konseling, ada kelas ilmiah dari jurusan psikologi dan pendidikan luar sekolah, ada juga kelas ilmiah dari jurusan pendidikan guru sekolah dasar, baik di Ngalian ataupun pendidikan sekolah dasar di Tegal. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kelas ilmiah ketiga pada sore hari ini. For your information, bahwa kelas ilmiah itu diselenggarakan untuk mewadahi para mahasiswa untuk mendapat pengetahuan mengenai karya tulis ilmiah, dengan harapan untuk meningkatkan minat prestasi di bidang keilmiahan bagi mahasiswa. Dan kelas ilmiah yang pertama telah diselenggarakan bulan April lalu, kemudian kelas ilmiah yang kedua telah diselenggarakan tanggal 11 Juli minggu kemarin, yang membahas tentang bagaimana cara mencari ide untuk keilmiahan, dan kelas ilmiah yang ketiga diselenggarakan hari ini pada 18 Juli yang akan membahas dan mengupas tuntas perihal pembahasan esai keilmiahan seperti itu. Sebelum dimulai materi, dimohon untuk peserta pelatihan ilmiah untuk mengondisikan mikrofonnya, untuk di-off-kan, sama untuk menghargai pemateri kita, maka diharap untuk menyalakan kamera yang ada di kamera masing-masing teman-teman semua. Semoga harapannya acara ini bisa berjalan dengan tertib, seperti itu ya. Sudah bisa dikondisikan.
Oke, langsung saja. Izinkan saya untuk membacakan kurikulum detail pemateri pada sore hari ini. Untuk operator, bisa minta tolong untuk menampilkan kurikulum detailnya. Oke. Pemateri kita pada sore hari ini. Pemateri sore hari ini, kelas 5 ketiga ini berasal dari Punung, Kabupaten Pacitan. Lahir di Pacitan tanggal 20 April tahun 1999, seorang mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, program studi pendidikan akuntansi angkatan 2017. Di mana pada saat hari ini beliau menjadi founder Sahabat Prestatif sekaligus founder Lingkar Cendekia dan merupakan CEO CV Literia Cendekia Bangsa. Beberapa prestasi di bidang keilmiahan telah beliau raih, antara lain Mapres Pendidikan Akuntansi 2020 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, kemudian First Winner National Accounting Essay Competition Fakultas Ekonomi Universitas Malang 2019. Ada juga second winner pada Pekan Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Unsud 2019. Ada juga second winner Essay Competition FE Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019. Second winner FEB National Scientific Competition 2019, dan masih banyak prestasi yang pernah beliau raih gitu. Ini bisa dilihat ya teman-teman di sini. Banyak sekali prestasi yang pernah beliau raih gitu. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Ini dia pemateri kita pada sore hari ini. Kak Andi Duki, silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Selamat datang di kelas ilmiah ini. Ini teman-teman udah pada gak sabar nih buat menyimak materi dari Kak Andi. Untuk itu langsung saja Kak Andi dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya suara saya jelas nggak? Jelas, Kak, jelas. Jelas ya. Oke, perkenalan singkat. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Iranda. Sekarang masih menjadi mahasiswa UNY semester 7, berarti angkatan 2017 ya. Kemudian juga sudah disebutkan tadi kalau saya sedang aktif di Sahabat Prestatif sama di Lingkar Cendekia. Jadi itu adalah dua platform yang berbeda ya. Kalau memang yang Sahabat Prestatif itu cuma untuk saya sharing-sharing yang sifatnya individu, kemudian kalau yang Lingkar Cendekia itu memang sebuah organisasi yang tujuannya untuk menyediakan narasumber. Nah, itu perkenalan singkat dari saya. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu pada teman-teman, ini yang belum pernah nulis esai siapa? Ada nggak? Eliva pernah nulis esai? Pernah, Kak? Pernah ya. Yulia belum pernah. Kemudian yang lain? Fabiola Cita juga belum. Nah, banyak yang belum ya. Oke, kalau begitu kita mulai dari awal ya berarti. Nah, saya izin buat share screen dulu. Screen saya sudah kelihatan? Sudah terlihat apa belum? Sudah, Kak. Sudah. Sudah ya. Oke.
Ini biasanya PPT yang saya pakai kalau pelatihan esai, tapi biasanya setiap pelatihan itu saya perbarui, ada hal-hal yang saya tambahkan. Nah, jadi ini ada sebuah renungan dulu ya, buat kalian, terutama yang mau ikut lomba esai. Nah, saya bacakan ya. Di sana ada banyak orang yang ikut lomba esai. Di sana banyak orang yang ikut bimbingan. Lihat dirimu. Kenapa kamu harus jadi pemenang? Apakah karena usahamu lebih keras? Apakah karena kamu mengikuti berbagai pelatihan? Apakah karena kamu berbakat dalam menulis? Memang ada sebuah perumpamaan, yaitu habiskan jatah kegagalanmu. Tapi orang yang tak pernah belajar memiliki kegagalan yang tak terhingga. Ya, jadi itu ya. Coba direnungkan dulu. Buat orang-orang yang misalnya ikut lomba gitu kan. Nah, coba renungkan hal ini. Kenapa sih kamu bisa jadi pemenang gitu kan? Nah, ini adalah salah satu sebuah start saya ya. Sebuah permulaan dari saya sendiri untuk mengembangkan tentang bagaimana belajar esai gitu kan. Nah, kemarin di Sahabat Prestatif pun saya biasanya juga melakukan pelatihan, biasanya 3 sesi. Pertama pengenalan seperti ini, materi, kemudian kita bedah naskah, habis itu kita revisi naskah bersama gitu kan. Karena memang buat belajar esai itu nggak bisa cuma lewat kita mendengarkan ya, tapi kita harus praktek. Oke, jadi silahkan kalian renungkan ya terkait dengan hal yang ada di PowerPoint sekarang. Oke, selanjutnya, kalau pengertian esai, teman-teman kalau searching di Google itu bakal munculnya seperti ini. Esai adalah karangan prosa yang membahas suatu masalah sepintas lalu dari sudut pandang penulisnya. Yang menjadi pertanyaan buat teman-teman yang baru belajar esai adalah, apa bedanya esai, artikel, opini, LKTI? Nah, biasanya ada pertanyaan seperti itu. Secara simpel itu, kalau kamu lihat ya, ini berdasarkan tren ya, bukan berdasarkan definisi. Kalau berdasarkan definisi nanti beda lagi. Kalau trennya itu seperti ini. Pertama, LKTI itu kaku. LKTI itu kaku dan harus menggunakan metode penelitian. Nah, kalau esai itu enggak. Esai itu sifatnya populer. Nah, jadi bisa lebih fleksibel. Jadi, mungkin kalian pernah menemui suatu esai gitu ya, naskah esai yang dia itu nggak pakai sub. Jadi langsung paragraf lepas gitu ya. Tapi kadang-kadang ada yang modelnya pakai sub gitu kan, misal pendahuluan, kemudian tinjauan teoritis, kemudian baru ide, lalu penutup gitu kan. Nah, bahkan kalau esai sendiri, teman-teman boleh pakai quotes gitu kan di awal. Nah, jadi memang kalau esai sendiri ini agak fleksibel dan intinya mudah ya dimodifikasi. Nah, kalau buat LKTI itu agak kaku karena memang beberapa peraturan yang mengikatnya, kayak misalkan jumlah babnya, kemudian metodenya itu terbatas gitu kan. Kayak misal harus ada rumusan masalah, harus ada tujuan penulisan gitu kan. Nah, kalau di esai itu enggak. Jadi memang seperlunya kita yang kita masukkan. Kemudian kalau esai, artikel, dan opini itu perbedaannya seperti itu. Opini itu sebenarnya bagian dari esai. Karena esai sendiri adalah suatu gagasan dari sudut pandang si penulis. Nah, itu kan juga sebuah opini gitu kan. Nah, tapi yang berbeda adalah kalau misalkan esai, kamu juga menjelaskan tentang opinimu. Kayak misalkan kamu buat sebuah platform, nah kamu menjelaskan konsepnya bagaimana, manfaatnya apa. Kalau kamu menulis opini, kamu nggak sampai situ, kamu cuma menjawab, menurutku, apa yang harus dilakukan. Misalkan dengan literasi ya, terkait dengan masalah literasi. Opiniku adalah dengan membudayakan membaca gitu kan. Udah selesai sampai situ, itu opini. Nah, kalau misalkan esai, masalahnya literasi gitu kan. Kita membahasnya itu misalkan seperti tadi ya. Kita membudayakan membaca dengan prinsip bla 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 gitu ya. Nah, nanti kita jelaskan di situ deskripsinya apa, kemudian solusinya yang pernah ditawarkan apa gitu kan sebelumnya, kemudian dibuat perbandingan. Nah, dari situ kita kelihatan gitu kan, manfaat dari gagasan yang kamu bawa itu apa. Nah, jadi opini sama esai itu ada di dalamnya ya.
opini itu bagian dari esai. Nah, kalau artikel itu beda lagi. Artikel itu biasanya kita tidak memberikan suatu gagasan yang baru. Jadi misalkan kamu menulis artikel tentang finansial teknologi. Nah, berarti cukup kamu menjelaskan ya definisi, manfaat, keunggulan. Jadi tidak ada sesuatu yang baru yang kamu tambahkan di situ. Itu kalau artikel. Nah, seperti itu ya. Perbedaan antara artikel, esai, opini, dan juga LKTI. Nah, kemudian di sini ada karakteristik esai. Nah, ini saya juga cantumkan link. Nah, jadi ini tidak usah dibahas. Tidak usah dibahas karena sudah saya cantumkan link ya. Lebih lengkap kalau teman-teman baca di situ. Oke, kemudian jenis esai. Di sini ada tulisan yang saya warnai merah. Itu artinya yang sering kita lombakan ya. Atau mungkin yang sering kita buat. Kalau personal esai itu biasanya ketika kalian ingin mendaftarkan beasiswa atau sebuah kegiatan volunteer. Nah, tujuannya adalah menceritakan tentang pribadi kalian. Jadi tidak menggunakan data, tidak menggunakan quotes dari orang lain gitu kan. Cukup menjelaskan tentang kalian. Kalau di esai, yang beasiswa itu biasanya, kamu disuruh menjelaskan untuk apa yang pernah kamu lakukan, apa yang sedang kamu lakukan, dan apa yang akan kamu lakukan. Kemudian impact-nya ke masyarakat apa. Itu biasanya esai beasiswa. Nah, kalau yang buat lomba, biasanya itu adalah problem and solution essay. Jadi, sebuah tema dari esai itu adalah masalah. Jadi, misalkan COVID-19, itu adalah masalahnya. Kemudian kalian itu diminta untuk memberikan sebuah solusi. Itu adalah problem and solution essay. Nah, kalau yang lain, kayak persuasive essay, how to essay, gambaran contrast essay, cause and effect essay. Nah, ini bukanlah suatu esai yang ngetren di Indonesia, teman-teman. Nah, jadi kalau di luar negeri itu esainya beda lagi lombanya. Nah, kalau kamu lihat di Indonesia kan kebanyakan kayak misal bikin platform, bikin sebuah produk, bikin sebuah skema kerjasama begitu kan. Nah, kalau di luar negeri itu beda. Nah, perbedaannya apa? Nah, nanti silahkan kalian cek sendiri ya. Kalau ada yang ikut esai KBMK, lomba KBMK itu kan esainya berbeda dan itu mengacu kepada kompetisi esai di luar negeri. Oke, jadi yang hari ini yang fokus kita bahas adalah problem and solution essay. Oke, lanjut. Ini adalah esai yang diinginkan ya. Pertama, populer sesuai dengan pembaca. Jadi salah satu trik supaya kalian bisa menang lomba esai adalah naskah esai yang tepat pada lomba yang tepat. Jadi misalkan, kalau kamu ikut lomba di Fakultas Kehutanan ya, otomatis dosennya itu, atau jurinya itu adalah salah satu dosen dari fakultas tersebut. Dan itu berpengaruh banget kepada penilaian esaimu. Jadi misalkan saya anak Fakultas Ekonomi ya. Nah, misalkan saya ditunjuk menjadi dosen. Nah, kemudian subtema dari esai itu bermacam-macam. Ada pertanian, ada kehutanan, ada kelautan gitu kan. Nah, ketika saya mendapatkan naskah yang dia itu bertemakan pertanian, kira-kira memungkinkan nggak saya harus belajar dari awal gitu tentang rumpun ilmu pertanian? Enggak kan? Nah, pun ketika kamu melihat esai-esai yang juara, itu analisisnya dalam, dan kata-kata yang digunakan di dalam esainya itu ada istilah-istilah khusus gitu kan. Kalau misalkan di akuntansi ya, di akuntansi itu ada double entry bookkeeping gitu kan, sistem pembukuan berpasangan. Nah, mungkin buat anak-anak FMIPA, buat anak-anak FIP gitu kan, itu nggak tahu gitu kan. Soalnya itu memang istilah khusus. Nah, bayangkan gitu kan, kalau saya anak ekonomi, disuruh membaca tentang ide kalian, tentang kemaritiman gitu kan. Kalian bahas tentang kayak komponen-komponen di dalamnya, kemudian apa saja yang ada di dalamnya gitu kan. Nah, kemungkinan saya cuma kayak melihat manfaatnya apa gitu sih, ya kan. Soalnya memang kalau dari konsep saya bakal nggak paham gitu kan. Nah, jadi memang buat yang esai yang diinginkan itu, yang pertama populer dengan pembaca. Jadi lihat
dan perkirakan siapa yang bakal membaca esai kalian. Kalau dalam konteks lomba, berarti ya si juri. Perkirakan siapa jurinya gitu kan. Kemudian, yang kedua adalah esai yang kaya. Esai yang kaya itu maksudnya, ketika saya membaca esai kalian, saya merasa mendapatkan sesuatu hal yang baru. Jadi misalkan kalau kalian membuat suatu esai tentang pemanfaatan media sosial di era pandemi, itu nggak menarik. Karena itu terlalu umum. Dan itu membosankan. Harusnya kalau misalkan kamu pengen esaimu itu menarik, kamu harus menambahkan inovasi. Jadi misalkan pemanfaatan media sosial berbasis bla 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 begitu ya, guna mengatasi pandemi COVID-19. Itu bisa. Itu esai yang kaya ya. Jadi intinya ada inovasi di dalam esai kalian. Kemudian sistematis. Nah, sistematis ini maksudnya sesuai dengan struktur esai. Struktur esai itu ada 3 komponen. Pertama adalah pendahuluan, isi, kemudian penutup. Nah, nanti kita breakdown lebih lanjut di bagian selanjutnya ya. Oke, kemudian esai yang bagus sama esai yang jelek. Esai yang bagus itu yang sifatnya tajam. Kalau di layar itu yang sebelah kanan ya. Jadi misalkan temanya itu yang gelap, yang lingkaran gelap itu, esai kalian itu bentuknya mengerucut. Yang bagian abu-abu. Nah, esai yang jelek itu adalah esai yang general. Jadi misalkan seperti ini. Subtema biasanya ada 6 di lomba esai. Nah, kamu mencoba untuk menyelesaikan masalah di semua subtema dalam satu naskah. Bisa bayangkan seperti apa? Pasti yang kamu tulis cuma permukaan dari solusinya. Nah, itu jelek. Sedangkan kalau kamu lihat di karakteristik esai adalah selalu tidak utuh. Jadi memang yang kita masukkan dalam esai kita adalah sesuatu yang penting. Jadi semakin spesifik, itu lebih bagus. Misalkan begini ya, kalau di esai sendiri pun, kadang-kadang ada yang memakai studi kasus. Jadi misalkan, kamu ingin menyelesaikan permasalahan COVID. Nah, kamu bisa menjelaskan, kayak misalkan, memberikan studi kasus di Jakarta gitu kan. Nah, itu boleh, tapi dengan alasan yang logis. Kayak misalkan, karena Jakarta itu banyak sekali penduduknya, dan paling tinggi angka penyebaran COVID-19. Nah, seperti itu boleh. Jadi alasan-alasannya juga logis. Kalau misalkan alasannya cuma seperti ini, misalkan ya, karena itu adalah daerah saya, itu nggak logis. Karena nggak ada urgensinya di situ. Urgensi yang dimaksud adalah urgensi untuk masyarakat, bukan urgensi untuk diri kamu sendiri. Nah, itu esai yang baik sama esai yang jelek. Oke, lanjut. Nah, untuk menulis esai, yang bagus itu ada 5 tahap. Pertama, mengkaji data. Nah, mengkaji data, itu maksudnya teman-teman mengumpulkan referensi. Kalau saya sendiri, biasanya itu saya menyempatkan waktu 1 hari untuk khusus mencari referensi dari jurnal-jurnal dan juga data-data. Nah, setelah saya mengkaji data, saya mendapatkan informasi yang akurat, barulah saya membuat kerangka berpikir atau ide. Nah, yang sering menjadi permasalahan adalah kalian punya ide dulu, kemudian baru mencari datanya. Maka nggak heran kalau kamu kesulitan mencari data. Karena ide yang kamu buat bukan berdasarkan data yang ada. Cuma berupa angan-angan yang ada di kepalamu gitu kan. Nah, itu yang sering menjadi permasalahan ketika orang-orang itu menulis sebuah tulisan ilmiah. Ide baru muncul setelah data. Itu yang benar. Bukan ide dulu baru data. Jadi takutnya nanti malah kalian tuh mengada-ada sebuah data gitu kan. Jadi data yang nggak nyambung nanti kamu masukin aja gitu kan. Nah, itu kesalahan yang biasanya. Kemudian setelah kita membuat kerangka berpikir, kita menyusun outline. Nah, kalau outline nggak perlu saya jelaskan ya. Kemudian ada menulis naskah, kemudian konsultasi dan revisi. Nah, selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan data apa yang biasanya kita lakukan, kita masukkan dalam esai. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, lembaga resmi pemerintah, misalkan BPS,
kemudian covid.go.id, Kemenkes, dan sebagainya, kemudian ada jurnal, kemudian ada berita. Nah, setiap data ini itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau misalkan berita itu sifatnya aktual. Jadi kalau kamu mengutip berita yang lama, itu sebenarnya kurang bermanfaat. Karena contohnya itu gini, misalkan ya, kamu ingin mencari data tentang COVID-19 di awal-awal 2020 di Indonesia. Kalau kamu mencari jurnal, itu ketemu nggak? Pasti nggak ketemu. Karena jurnal atau sebuah artikel ilmiah gitu ya, itu membutuhkan waktu paling nggak sebulan supaya bisa terbit juga. Nah, yang bisa kita masukkan datanya adalah dari berita. Soalnya berita itu cepat banget. Nah, tapi berita sendiri itu adalah informasi pendukung. Jadi nggak bisa sebagai salah satu landasan yang kuat di dalam esai kamu. Nah, untuk yang kuat adalah lembaga resmi sama jurnal. Nah, tapi kalau lembaga resmi itu biasanya memberikan data yang sifatnya general, kayak misalkan data COVID di Jawa, data COVID di Indonesia gitu kan. Nah, kalau lembaga resmi pemerintah itu biasanya jarang untuk memberikan sebuah uraian. Kayak misalkan, kenapa sih kok COVID menyebarnya cepat banget di Indonesia gitu kan. Nah, itu biasanya datanya agak lama. Yang cepat itu ada di berita gitu kan. Nah, kalau di jurnal itu fungsinya beda lagi. Jurnal itu biasanya terkait dengan solusi ya, menyangkut ke solusi kamu. Misalkan begini, kamu membuat sebuah aplikasi lowongan pekerjaan gitu kan. Nah, biasanya di artikel ilmiah atau di penelitian itu sudah ada yang membuat seperti itu. Nah, tapi bahasanya beda. Kayak misalkan, apa pengaruh antara pengangguran dengan aplikasi lowongan kerja online gitu ya. Nah, itu nanti dipakai untuk mendukung kalian di bagian solusi. Jadi seperti penelitian terdahulu. Nah, kalau teman-teman sudah sampai skripsi, itu bakal tahu yang kayak gitu ya. Jadi jurnal adalah fungsinya untuk mendukung solusi kalian. Nah, kalau jurnal sendiri itu cuma 5 tahun relevansinya. Kalau lembaga resmi pemerintah itu nggak ada matinya. Jadi mau data dari kapanpun itu bisa dipakai. Tapi kalau jurnal itu cuma sampai 5 tahun karena memang relevansinya berbeda ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya kerangka berpikir. Kalau misalkan kamu membuat esai, itu biasanya ada seperti ini. Pertama, masalah umum, spesifik, sampai dengan sintesis. Contohnya seperti ini. Masalah umumnya tentang COVID-19. Masalah spesifiknya adalah pengangguran karena COVID. Solusi yang pernah ditawarkan adalah memberikan bantuan, baik melalui prakerja maupun bantuan langsung tunai gitu kan. Nah, itu solusi yang pernah ditawarkan. Terus kamu memiliki sebuah tesis atau sebuah dugaan. Nah, tesis ini adalah ide kalian gitu kan. Kayak misalkan kamu bikin platform gitu kan. Oke, berarti ini masuk di tesis. Kemudian kamu jelaskan. Kayak misalkan konsepnya apa saja, kemudian manfaatnya apa, keunggulannya apa begitu kan. Baru sintesis. Nah, jadi begini. Bedanya tesis dengan sintesis adalah tesis itu merupakan dugaan dan belum terbukti. Dan sintesis adalah tesis kalian yang sudah dibuktikan. Nah, pembuktiannya adalah penjelasan yang ada diisi. Jadi tesis ini ada di pendahuluan, sintesis ada di penutup. Oke, kemudian kalau kalian ingin mencari sebuah ide, itu biasanya ada 2 teknik ya. Pertama adalah free writing sama brainstorming. Kalau free writing bisa dilihat dalam ilustrasinya. Jadi itu acak. Kalian menulis apapun yang ada dalam pikiran kalian. Kalau brainstorming, itu kita mengerahkan apa yang ada di sekitar kita dan juga pikiran kita
untuk menganalisis satu permasalahan. Jadi misalkan free writing ya, free writing itu seperti ini. Nah, saya kepikiran tentang politik, saya tuliskan politik. Kepikiran pendidikan, tuliskan pendidikan gitu kan. Nah, kalau brainstorming yang sebelah kanan, saya pengennya fokus ke pendidikan. Nah, berarti yang saya tulis itu pendidikan terus gitu kan. Nah, itu brainstorming. Nah, selainnya mungkin kalau teman-teman juga ya udah biasa nulis, itu kan sudah kenal istilah ATM gitu kan. Amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu juga bisa dipakai. Oke, nah itu buat yang sebelum menulis ya. Sekarang kita lanjut ke bagian yang menulis naskah. Naskah tadi dibagi menjadi 3, pendahuluan, isi, dan penutup. Kalau pendahuluan, itu ada 4 komponen yang ada di layar. Latar belakang informasi, pernyataan umum, tesis, dan pengenalan subtopik isi. Kemudian saya berikan contohnya, nah jadi ini. Pernyataan umum itu adalah suatu pernyataan yang sudah disetujui oleh orang-orang. Jadi tanpa sebuah data, tanpa sebuah argumen maupun opini, masyarakat sudah percaya itu gitu kan. Kayak misalkan ini, perkembangan teknologi merupakan hal yang lumrah di masa kini. Itu pun kalau kalian nggak memakai data, itu kan sudah disepakati oleh umum gitu kan. Itu namanya pernyataan umum. Kemudian ada latar belakang informasi. Kalau latar belakang informasi sendiri adalah data-data, opini, solusi yang pernah ditawarkan, ini adalah latar belakang informasi. Jadi yang latar belakang informasi ini hampir mencakup semua dari pendahuluan. Nah, kemudian ada tesis. Nah, tesis ini adalah ide kalian, inovasi yang kalian tawarkan. Kalau punya saya ini, startup membutuhkan sesuatu untuk meningkatkan akuntabilitasnya pada era cashless society. Itu tesisnya. Kemudian ada pengenalan subtopik isi. Nah, pengenalan subtopik isi saya kemas dalam bentuk pertanyaan. Jadi begini, di dalam esai ini, penulis akan menjawab permasalahan melalui 2 pertanyaan, yaitu bagaimana triple entry bookkeeping dapat meningkatkan akuntabilitas dari startup. Yang kedua, akankah seluruh startup mampu mengimplementasikan triple entry bookkeeping? Nah, itu pengenalan subtopik isi. Selanjutnya, ke bagian isi ya. Nah, jadi isi, ini kan ada banyak banget tinjauan teori itu sampai strategi implementasi. Jadi, kalau esai sendiri, komponen isi itu menyesuaikan dengan ide. Jadi mungkin ide kamu platform dengan ide kamu sebuah produk itu beda. Nah, yang wajib adalah pertama, tinjauan teoritis. Tinjauan teoritis itu wajib, kemudian konsep sama manfaat. 3 itu wajib. Selainnya itu akan berupa tambahan ya. Jadi misalkan gini, kamu punya ide tentang platform. Pertama kamu harus jelasin tentang tinjauan teoritisnya. Kemudian konsepnya dan manfaatnya apa. Nah, bisa kamu tambahkan dengan cara pemakaian. Kemudian ilustrasinya. Itu tambahan. Beda lagi kalau misalkan kalian membuat sebuah teknologi ya. Misalkan membuat sebuah dinamo motor gitu ya. Yang efisien. Nah, kalau seperti itu idenya, pertama berarti kan konsep, tinjauan teoritis sama manfaat gitu kan. Nah, tambahannya mungkin adalah cara pembuatan. Jadi bukan cara penggunaan, tapi cara pembuatan. Beda lagi. Sama seperti kalau kalian membuat sebuah produk gitu kan. Misalkan kamu membuat kalung anti COVID gitu ya. Misalkan kalung anti COVID gitu kan. Nah, berarti yang kamu jelaskan tinjauan teoritis, konsep, kemudian manfaat, dan juga cara pembuatannya. Cara pemakainya kan nggak perlu dijelaskan itu kan tinggal dipakai kalau kalung. Beda lagi kalau misalkan skema kerjasama, itu tambahannya beda lagi gitu kan. Kayak misalkan strategi implementasinya bagaimana, kemudian pihak yang diajak siapa saja gitu kan. Nah, jadi memang ini menyesuaikan
dengan ide kalian. Apa yang dirasanya itu penting, maka masukkan gitu kan. Tapi yang wajib adalah yang 3 tadi, tinjauan teoritis, kemudian konsep, dan juga manfaat. Yang terakhir, penutup. Nah, penutup sendiri atau sintesis ya, ini biasanya berisi tentang kesimpulan dan harapan. Jadi ditarik lagi dari permasalahan umum, kemudian disampaikan bahwa solusi kalian adalah jawaban dari permasalahan tersebut. Kemudian diberikan sebuah harapan. Harapannya biasanya semoga solusi ini bisa terrealisasi dan semua pihak itu bisa mendukung. Biasanya seperti itu. Nah, kemudian ya, yang sering dilakukan, sebuah kesalahan dari pemula adalah, pertama, esainya nggak nyambung. Nggak nyambungnya itu gini, misalkan masalahnya tentang pengangguran karena sistem informasi. Jadi orang-orang itu nganggur karena mereka itu nggak dapat informasi tentang lowongan pekerjaan. Kemudian solusi Anda adalah memberikan modal buat pengangguran. Itu kan nggak nyambung. Nah, tapi ternyata seperti ini banyak kawan-kawan. Ya karena tadi, kamu punya solusi terlebih dahulu, baru mencari masalah. Jadi kan masalahnya mengada-ada. Nah, itu permasalahan, itu kesalahan yang pertama gitu kan. Yang kedua, esainya dangkal. Jadi saya pernah melihat gitu kan, pendahuluannya itu panjang banget, sampai 3 halaman. Tapi isinya cuma 1 halaman. Nah, lah kok banyak masalahnya daripada solusinya gitu kan. Itu artinya esainya dangkal. Harusnya bisa spesifik tentang isinya, kayak konsepnya seperti apa, manfaatnya apa, keunggulannya apa gitu kan. Dan mungkin strategi implementasinya apa gitu. Kemudian yang ketiga, nggak ada data. Banyak yang beranggapan kalau esai itu adalah sebuah opini. Opini yang nggak didukung dengan data, padahal salah. Kalau lomba, kita harus menggunakan esai yang ilmiah. Esai yang ilmiah adalah esai yang berlandaskan data. Jadi kan serangkaian dari esai kalian itu adalah sebuah argumen. Nah, argumen adalah opini yang didukung dengan data. Masalah yang keempat adalah isinya cuma tulisan. Jadi kalau kamu bikin sebuah esai yang cuma tulisan aja, itu nggak menarik dan susah dipahami. Kayak misalkan kamu ingin menjelaskan data pengangguran dari 2015 sampai 2019. Bayangkan kalau itu kalian kemas dalam bentuk tulisan. 2015 ada berapa, 2016 ada berapa itu. Itu kamu sampaikan dalam bentuk tulisan. Itu kan boros banget. Nah, jadi kan kalian bisa membuat sebuah grafik gitu kan, itu lebih mudah dipahami. Nah, terlebih lagi kalau misalkan kalian membuat sebuah produk, harusnya kamu menyertakan sebuah ilustrasi supaya memudahkan pembaca memahami apa sih yang kamu maksudkan dengan kata-kata ini gitu kan. Itu lebih mudah digambarkan dengan sebuah ilustrasi. Dan juga mungkin alur ya, kayak alur kerjasamanya seperti apa, kemudian strategi implementasinya seperti apa gitu kan. Itu boleh. Kemudian ini nggak ada inovasinya. Jadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi, kalau kamu cuma misalkan optimalisasi penanaman hidroponik di era pandemi gitu kan, nah itu kan sudah ada gitu kan. Nah jadi itu nggak menarik lagi karena nggak ada inovasi. Kemudian isinya nggak lengkap. Nah saya juga pernah lihat saya itu nggak pakai tinjauan teoritis. Nah padahal tinjauan teoritis itu penting. Terlebih lagi, kalau misalkan kamu menggunakan istilah-istilah yang nggak umum. Misalkan seperti ini. Kamu menyertakan kayak, kalau aku ya di akuntansi ya, misalkan blockchain gitu kan. Nah, harusnya aku memberikan tinjauan teoritis sebelum konsep gitu kan. Apa itu blockchain, kemudian dampaknya itu apa gitu kan. Nah, kalau isinya nggak lengkap, itu biasanya mengurangi nilai gitu kan. Dan juga pembaca bakal kesulitan memahami
apa sih yang kamu maksud dengan konsep-konsep yang ada dalam isimu. Kemudian ini yang terakhir, tidak sesuai dengan WEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ada yang sering saya lihat gitu kan, paragrafnya itu cuma 1 kalimat, cuma 2 kalimat gitu kan. Sedangkan paling enggak satu paragraf itu isinya 3 kalimat. 1 kalimat penjelas, kemudian 1 kalimat utama, kemudian 2 kalimat penjelas. Dan kadang-kadang juga ada yang 1 paragraf itu nggak nyambung. Jadi misalkan yang di awal itu membahas tentang COVID secara umum, nah tiba-tiba di bawah itu sudah sampai ekonomi, dampak ekonomi karena COVID gitu kan. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Itu nggak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah jadi itu adalah materi kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi silakan habis ini kalau misalkan ada yang mau di-sharingkan, saya kembalikan ke moderator. Silakan, Khalifah. Oke, terima kasih kepada Kak Andi. Terima kasih kepada Kak Andi atas materi dan materi tadi yang udah disampaikan sangat luar biasa. Oke, buat teman-teman yang mau bertanya, dipersilahkan untuk menyebutkan nama dan pertanyaannya di kolom komentar terlebih dahulu. Nanti, oke ini udah ada. Nanti kami akan pilih beberapa pertanyaan untuk dijawab sama Kak Andi. Oke, ini udah ada satu pertanyaan dari Bahrul Rashid Zaini. Kepada Kak Bahrul Rashid, bisa menyalakan kameranya, bisa bertanya secara langsung kepada Kak Andinya. Kak Zaini dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya Kak, apakah suara saya terdengar? Kamera saya rusak Kak. Oke, terdengar. Oke, mohon maaf sekali sebelumnya karena kamera saya rusak. Saya izin bertanya, apakah dalam esai pengaruh kata yang diinggriskan gitu berpengaruh terhadap penilaian esai? Soalnya saya lihat banyak literatur esai itu tuh yang kebanyakan itu sebenarnya itu bahasa Indonesia tapi diinggriskan gitu. Apakah itu juga berpengaruh terhadap penilaian esai? Terima kasih sebelumnya. Oke. Gimana Khalifah? Langsung jawab ditampung dulu? Pak, langsung dijawab saja. Oke, langsung dijawab saja ya. Oke, terkait dengan istilah yang digunakan di esai gitu kan. Nah, sebenarnya ini masuk ke bagian populer ya. Populer itu artinya kita bisa mudah membacanya. Jadi misalkan saya menggunakan istilah Inggris sama istilah Indonesia. Nah, ternyata ketika saya menggunakan istilah Inggris, itu kamu lebih mudah memahaminya. Kayak misalkan ini, lebih terkenal mana antara istilah fintech sama techfin? Kalau menurut saya ini lebih terkenal mana? Fintech sih. Ya. Ya padahal ada yang bahasa Indonesia-nya gitu kan, techfin, teknologi finansial. Nah, belum lagi kayak misalkan apa lagi kira-kira yang ada istilah Inggrisnya? Sosial media. Sosial media ya. Nah, itu tinggal dibalik gitu kan, media sosial. Kalau misalkan ini gadget sama gawai, lebih tren mana? Gadget. Gadget gitu kan. Iya, iya. Memang kita harus melihat dari sudut pembaca juga gitu kan. Walaupun sudah ada kalimat yang aslinya udah ada yang resmi dari Indonesia gitu kan, udah diserap gitu kan. Tapi terkadang memang si pembaca itu lebih mudah memahaminya ketika itu menggunakan istilah asing. Nah, soalnya gini, kalau di Indonesia sendiri pun kadang-kadang ya, kita itu ada yang nggak tahu gitu kan. Kayak misalkan selfie itu swafoto. Kemudian istilah lain tuh misal
taksa. Taksa itu ambigu. Nah, jadi memang kadang-kadang istilah di Indonesia sendiri pun itu agak apa ya namanya, agak nggak familiar di pemahaman kita. Jadi ketika kita disodorkan misalkan Techfin gitu ya, pasti orang-orang kalau nggak lihat tulisannya itu bakal tanya lagi gitu kan, apa itu Techfin gitu kan. Nah ternyata fintech gitu kan. Nah jadi seperti itu saya ini, tergantung mana yang lebih tren ya, supaya memudahkan pembaca memahami. Oke, terima kasih Kak. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Pradipta Naufal Irfanda. Kepada Kak Pradipta Naufal Irfanda, bisa menghidupkan kameranya dan bertanya langsung kepada Kak Andi. Persilahkan. Oh ya Kak, mohon maaf kamera saya juga belum bisa diaktifkan Kak, karena ada masalah. Mungkin saya bisa langsung tanya aja ya Kak. Jadi kan saya kayak pernah tahu gitu, kalau di perlombaan-perlombaan itu ada beberapa yang udah diikutkan ke lomba sebelumnya dan diikutkan ke lomba berikutnya itu, apakah ada tips dan mungkin saran gitu dari Kakak, yang mana kita bisa mengikutkan dengan ide yang sama, tapi tidak dinyatakan self-plagiarism. Oke, terima kasih Kak. Oke. Nah kalau memang ini sebuah hal ya, momok ya. Saya juga pernah menemui gitu kan. Nah kalau itu idenya sama persis dan itu ketahuan gitu kan, itu langsung di-dis gitu kan. Nah tapi kalau misalkan ya kalian mau memberikan inovasi, itu boleh gitu kan. Ya misalnya gini, tahu ide esai triple helix atau pentahelix? Pernah dengar nggak Pradipta? Belum pernah Kak, belum pernah. Oke, kalau pentahelix itu artinya adalah kerjasama 5 pihak gitu. Nah, mungkin begini, awalnya kamu membuat skema kerjasama pentahelix antara pemerintah, influencer, akademisi, masyarakat, dan juga layanan kesehatan gitu kan. Itu ide kamu gitu kan. Nah, diikutkan lomba pertama, ternyata juara 1 gitu kan. Nah, ketika kamu ingin mengikutkan ke lomba kedua dengan ide yang sama, pentahelix juga, supaya tidak plagiarisme, kamu harus menambahkan sesuatu. Misalkan pentahelix adalah sebuah kerjasama bla 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 yang berbasis blockchain. Nah, jadi harus ada sesuatu yang baru dalam esaimu. Jadi itu tipsnya. Walaupun kamu udah merubah judulnya, tapi isinya sama gitu kan, itu tetap plagiarisme. Dan walaupun kata-katanya ada yang kamu ganti, tapi kalau konsepnya sama itu tetap plagiarisme. Harus kamu tambahkan inovasi di dalamnya. Ada tanggapan, Pradipta? Kalau misal gini Kak, ini penerapannya di kota Surabaya, terus selanjutnya kemudian penerapannya di kota Semarang gitu. Itu tapi idenya sama Kak, tapi cuma beda kota. Itu apakah termasuk self-plagiarisme atau enggak ya Kak? Oke, sebenarnya itu masuk plagiarisme sih sebenarnya. Kan cuma beda itu ya, beda tempat kan. Tapi kalau idenya sama, itu tetap plagiarisme. Jadi kalau perbedaan tempat itu kan biasanya mempengaruhi latar belakang kan. Nah, kalau yang dilihat tentang plagiarisme atau enggak, itu adalah di bagian konsepnya. Kalau konsepnya sama, itu berarti plagiarisme. Jadi kalau cuma pindah tempat aja itu masih plagiarisme. Gitu Pradipta. Oh ya Kak, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Oke. Gimana Kak? Oke Kak, untuk pertanyaan yang selanjutnya. Jadi, Khadijah Amanah. Ini silakan untuk dari Kak Khadijah Amanah bisa menghidupkan kameranya dan bertanya. Silakan. Kak Khadijah, apakah ada? Apakah terhubung? Izin bertanya, Kak. Ya, ada. Maaf, baru masuk lagi tadi sinyalnya. Susah. Oke. Mau nanya, Kak.
cara cara kakak itu untuk nemuin ide atau inovasi dalam kakak itu ya ide atau inovasi yang menjadi solusi dalam esai kakak itu tuh gimana gitu cara untuk menemukan ide dan inovasinya itu. Terima kasih. Oke, terkait dengan inovasi ya. Nah, sebenarnya kalau saya sendiri itu punya mindset belajar melalui pola. Jadi misalkan seperti ini. Ya, Khadijah itu dari fakultas apa? FIP ya? Iya kak, dari ekonomi bisnis Islam, SEBI. Oh, tahu akuntansi? Gimana kak? Tahu akuntansi nggak? Iya tahu. Tahu akuntansi ya. Jadi misalkan begini, Ya. akuntansi yang sekarang gitu kan. Akuntansi yang sekarang yang kita pakai adalah double entry bookkeeping. Nah, double entry bookkeeping artinya adalah sistem pembukuan berpasangan. Jadi misalkan ada debit, ada kredit. Nah, teman-teman yang dari Soshum harusnya paham ini. Nah, selanjutnya, oh ternyata ada sebuah masalah di dalam double entry bookkeeping. Masalahnya itu seperti ini. Kalau misalkan ada dua pihak yang melakukan transaksi, dan kemudian mereka bekerja sama untuk menggelapkan transaksi tersebut, itu gampang banget. Soalnya, kalau misalkan catatan dari pihak 1 dan 2 dihapus, berarti hilang buktinya. Nah, maka muncullah konsep namanya triple entry bookkeeping. Triple entry bookkeeping adalah menambahkan satu orang lagi sebagai pengawas. Nah, jadi itu ya. Itu adalah konsep dari triple entry bookkeeping. Jadi ada dua pihak, kemudian ada satu pengawas kedua. Nah, kalian bisa mengambil pola ini, kemudian diterapkan di permasalahan yang lainnya gitu kan. Kalau misalkan sekarang ada permasalahan apa di bidang ekonomi? Misalkan kartu prakerja gitu ya. Nah, kartu prakerja itu berarti melibatkan dari si user sama pemerintah gitu kan. Nah, tapi kan ada sebuah kontroversi di situ. Apalagi kan ini habis ada itu ya, yang ruang guru gitu kan. Nah, kan banyak sekali isu kalau misalkan ruang guru itu pakai uangnya dari hasil prakerja gitu kan. Nah, kamu bisa mengambil konsep dari yang triple entry bookkeeping gitu kan. Kamu memasukkan satu pihak sebagai pengawas. Nah, itu sudah menjadi ide baru. Jadi kebanyakan itu memang kalau ide sendiri sifatnya adalah ATM. ATM dalam artian amati, tiru, dan modifikasi. Jadi pola yang sudah ada itu kamu terapkan di tempat yang lain. Nah, tapi ada lagi cara menemukan inovasi yang lebih bagus. Yang lebih bagus adalah melalui sebuah kepekaan. Jadi misalkan kita gini nih, kita merasakan gitu kan. Misalkan kamu naik motor. Nah, kamu merasakan, oh, naik motor itu panas gitu kan. Atau mungkin naik motor itu di pundaknya capek gitu. Nah, siapa tahu nanti kamu muncul inovasi gitu sih. Gitu kan. Gimana sih caranya biar naik motor tapi nggak capek gitu kan? Apa mungkin disediakan alat pemeja di belakang gitu kan? Atau mungkin tangnya itu modelnya berbeda gitu kan? Nah, itu melalui kepekaan. Nah, kalau kamu pengen menjadi seorang penulis yang hebat, itu kamu harus melatih kepekaanmu dalam melihat permasalahan. Jadi misalkan kamu ngelihat ya, lahan kan semakin sempit gitu kan? Gimana sih caranya biar misal kita tidak terlalu memakan lahan di daratan gitu kan. Nah, siapa tahu kamu punya ide untuk membuat kota apung gitu kan di udara. Nah, itu kan bagus gitu kan, bisa menggunakan magnet. Nah, jadi memang kita harus melatih kepekaan supaya kita bisa memberikan sebuah inovasi ya. Nah, tapi memang itu agak sulit karena itu harus dilatih secara terus-menerus. Nah, supaya mempercepat ya, cara kita mempercepat kepekaan kita adalah kita melihat dari orang-orang yang punya ide gila. Kalau bisa searching gitu kan, kayak misalkan
Google gitu kan. Dulu itu orang-orang nggak kepikiran gitu kan membuat sebuah jaringan internet yang itu bisa kita manfaatkan sebagai sebuah media penyalur informasi gitu kan. Nah, tapi kenapa sih kok mereka bisa kepikiran seperti itu? Apa tujuan mereka dan apa alasan mereka gitu kan. Nah, jadi kamu harus sering-sering lihat gitu kan. Pola pikirnya orang-orang keren tuh kayak apa. Nah, jadi itu ya Coach Ija. Mau ditanggapi dulu nggak? Halo Coach Ija? Oh iya Kak, baik, siap. Oke. Ya, paham. Ya, sip. Oke. Lanjut. Oke, lanjut ya. Ini pertanyaan dari Nurfi Hikmah. Oke, kepada Kak Nurfi Hikmah, 2 pertanyaan nih. Dipersilakan Kak Nurfi. Selamat sore, Kak. Sore. Di sini saya mau tanya, yang pertama itu apakah di dalam esai bagusnya itu banyak daftar pustaka atau tidak? Terus masing-masing dari pendahuluan, isi, penutup itu bagusnya berapa lembar kalau misalkan dibatasi 5 sampai 10 halaman. Yang kedua itu misalkan ada subtemanya mengenai RI 40 atau misalkan STGS. Itu bagusnya kita jadikan topik permasalahan itu langsung di awal pendahuluan atau dimasukkan di bagian yang lain, Kak? Itu aja, makasih, Kak. Oke. Nah, pertama ya, daftar pustaka itu bagus apa enggak? Bagus banyak apa enggak itu kan? Nah, pertama kita harus melihat dulu terkait dengan jumlah halaman ya. Nah, biasanya dalam satu paragraf itu paling pol-polnya ya 2 sampai 3 kutipan. Nah, dan kutipan itu harusnya yang paling banyak ada di bagian pendahuluan sama tinjauan teoritis. Jadi kan kalau bedanya seperti ini, kutipan ya. Kalau kalian menggunakan kutipan itu bedanya gini. Kalau di pendahuluan, tujuan kutipan kita adalah memperkuat struktur masalahnya. Jadi supaya permasalahannya itu kelihatan gitu kan. Nah, jadi kayak misalkan data tentang COVID itu korbannya berapa, kemudian penanganannya itu seperti apa, kemudian tindak lanjut dari pemerintah itu apa gitu kan. Nah, tapi yang biasanya salah itu adalah kalian memasukkan definisi di dalam pendahuluan, padahal definisi itu tempatnya di tinjauan teoritis. Nah, jadi memang yang di dalam pendahuluan itu adalah kutipan yang berupa data, bukan kutipan berupa definisi ataupun pendapat. Jadi penelitian-penelitian itu tempatnya ada di pendahuluan. Nah, kalau di tinjauan teoritis itu yang sifatnya definisi, konsep, dan mungkin manfaat ya. Nah, kalau misal 5-10, sebenarnya 1,5 halaman daftar pustakanya itu udah lumayan banyak. Jadi sekitar ada 15 kutipan ya. Itu udah banyak banget. Jadi kalau misalkan kamu banyak-banyak, itu malah memperlihatkan kalau ternyata esai kamu itu bukan sebuah inovasi gitu kan. Itu cuma comot dari sana, comot dari sini gitu kan. Itu malah nggak bagus. Cuma kayak kamu menggabungkan ide-ide banyak, jadikan satu gitu kan. Muncul ide baru. Nah, kalau daftar pustaka banyak-banyak juga nggak bagus gitu kan. Kemudian, kalau misalkan subtema RI 4.0 ya. Nah, ini. Kemarin ada yang konsultasi ke saya itu seperti ini, tentang esai. Dia membahas tentang COVID. Nah, COVID-nya itu, dia mau memberikan solusi berupa membudayakan minum jamu. Nah, pendahuluannya dia itu sampai 3 halaman, teman-teman. Banyak banget. Yang dia bahas itu tentang pertama COVID munculnya dari mana, ciri-ciri COVID kayak apa gitu kan. Kemudian sampai imun gitu kan. Nah, sebenarnya kalau komposisi dari pendahuluan pun itu paling enggak pendahuluan ya. Paling pol itu harusnya 2 halaman.
3 halaman itu udah terlalu banyak. Jadi misalkan ya kamu mau membahas tentang pengangguran, atau mungkin ini, pendidikan ya. Pendidikan yang disambungkan sama SDGs. Nah, kalau kamu mau membuat pendahuluan, kamu nggak perlu membahas tentang SDGs terlebih dahulu. Nggak usah. Jadi langsung ditembak di paragraf pertama itu adalah quality education. Itu yang ada di poinnya SDGs. Jadi langsung aja tentang aspek pendidikan di SDGs. Kamu nggak perlu menjelaskan SDGs-nya. Kemudian kamu, berarti gini ya, utama quality education, poin di SDGs, paragraf selanjutnya adalah kondisi pendidikan. Nah, setelah kondisi pendidikan, kamu bisa langsung menawarkan sebuah solusi. Sebuah tesismu itu di paragraf ketiga, itu cukup sebenarnya. Kemudian masuk ke bagian isi. Nah, kalau penutup biasanya juga cuma cukup 1 halaman aja. Oke, ada yang terlewat nggak, Nurfi? Mau ini dikit Kak, mau nambahkan yang itu. Kalau misalkan kita daftar pustaka nih, tapi tidak kita kutip di di pendahuluan ataupun di tinjauan pustakanya, itu boleh atau enggak? Karena kan terkadang mereka cuma batasin 1000 atau 1500 kata. Jadi kan kita kayak terbatasi oleh kata itu. Berarti yang kamu ambil apanya? Kamu mengutip apa enggak berarti? Atau cuma menjadikan referensi? Referensi, Kak. Oke. Nah, jadi ada namanya daftar pustaka, ada namanya bibliografi. Kalau daftar pustaka itu adalah sebuah ini ya, referensi. Jadi semua referensi yang kamu ada kutipannya. Jadi kalau ada kutipan di atas, itu berarti ada referensinya di daftar pustaka. Nah, kalau bibliografi itu adalah semua kutipan dan juga semua referensi. Jadi walaupun kamu nggak kutip, tapi kamu jadikan referensi, itu kamu masukkan di bibliografi. Nah, kalau di esai, itu yang kita pakai daftar pustaka. Jadi kalau kamu nggak menyantumkan kutipan di badan esaimu, berarti nggak usah ditulis di daftar pustaka. Gitu, Nurfi. Oh ya, paham Kak. Kasih Kak. Oke. Oke, sudah terjawab ya. Selanjutnya, pertanyaan masih banyak nih. Dari Ani Yuliatin. Bertanya, maksud dari inovasi itu apakah rencana ataukah sudah dibuat? Atau misal platform itu rencana dibuat ataukah platform sudah dibuat? Mungkin Kak Andi bisa menjawab pertanyaan dari Anik Yuliatin. Oke, berarti itu intinya adalah inovasi itu sebuah rencana atau sudah terlaksana gitu ya? Iya nggak? Lebih ke maksud dari inovasi tersendiri. Itu tuh Oke. direncanakan dahulu atau bagaimana gitu Pak? Oke, kalau aku melihat gitu ya, maksud dari pertanyaannya adalah kalau esai itu agak beda. Dan esai itu biasanya nggak melalui presentasi sih, jarang-jarang yang pakai presentasi. Nah, kalau sebuah inovasi itu nggak harus dilaksanakan atau diimplementasikan, jadi cukup sebuah gagasan. Beda dengan bisnis plan ya, kalau esai itu bisa sih kalau kamu cuma memberikan sebuah gagasan yang ngawang gitu loh. Cuma cukup sebuah ilustrasi, nggak perlu itu sudah dilaksanakan atau belum. Nah, kalau udah dilaksanakan, berarti itu bukan sebuah inovasi, karena itu sudah ada gitu kan. Karena inovasi itu maksudnya adalah sesuatu yang baru. Jadi kalau kamu misalkan tadi membuat sebuah kota apung yang bisa melayang di langit, nah itu berarti sebuah inovasi karena belum ada di dunia gitu kan. Nah, seperti itu. Untuk Kak Anik Yuliatin, apakah masih ada yang ditanyakan? Dipersilakan kalau misalkan mau memberi feedback atau dan lainnya. Kak Anik? Sore, Kak. Ya. Oke. Ya. Ini kalau ini berupa gagasan, maksudnya belum, misalnya saya kan mau ngangkat
mau buat platform. Dan itu berarti kalau masih rencana dan belum saya buat, berarti hanya tulisan saja, Kak. Berarti maksudnya nggak ada gambar, foto yang saya buat gitu ya, Kak? Oh ya, oke. Jadi gini, seorang penulis esai sebaiknya juga bisa menguasai desain. Nah, jadi kalau kamu menuliskan konsepmu, menuliskan gagasanmu, lebih baiknya ditulis ilustrasinya. Nah, jadi kan memang ya, foto-foto dan gambar-gambar yang ada di esai itu hampir separuhnya dari nilai esainya. Jadi kalau kamu bikin sebuah platform tapi nggak ada bentuknya, nggak ada sebuah ilustrasinya, itu kemungkinan nggak bakal masuk final. Karena itu nggak jelas. Walaupun konsepnya kamu udah sampaikan secara rinci di bagian teksnya gitu kan. Tapi kalau kamu nggak menyantumkan ilustrasinya, itu jarang banget yang bisa juara. Jadi kamu tetap, walaupun belum ada, tapi kamu bisa menyertakan ilustrasi pakai keahlian desainnya. Gitu. Ini. Oke, Kak, terima kasih. Oke. Kita udah puas dengan jawabannya. Oke, langsung ke pertanyaan yang selanjutnya. Ini dari Kak Hafiz Ari. Dipersilahkan untuk Kak Hafiz Ari untuk bertanya secara langsung kepada Kak Andi. Baik, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya nih, Kak. Untuk esai ilmiah atau sains seperti produk kesehatan, apakah perlu menggunakan metode pembuatannya? Kalau tidak perlu, pembuatan produknya itu disampaikan secara apa, seperti apa? Begitu. Oke, terima kasih. Nah, jadi kita kembali yang seperti saya sampaikan tadi ya. Bagian tubuh isi, bagian isi esai, itu menyesuaikan dengan idenya. Nah, biasanya kalau misalkan kamu membuat sebuah produk kesehatan ya, sebuah produk kesehatan itu biasanya ada inovasinya kalau nggak di bahan, mungkin cara pengolahan gitu kan. Nah, berarti yang di highlight adalah cara pembuatannya. Nah, cara pembuatannya itu biasanya wajib. Jadi kayak anak-anak teknik gitu kan, kalau mereka membuat sebuah dinamo motor baru, itu kan harus dilihat ya perbedaannya itu di bagian apanya gitu kan. Nah, kalau produk kesehatan juga sama gitu kan. Jadi konsepnya itu malah kadang-kadang cara pembuatannya, kayak alur pembuatannya seperti apa, kemudian baru manfaatnya. Nah, malah kayak yang SWOT, kemudian kayak strategi implementasi, itu malah nggak diperlukan kalau produk kesehatan. Nah, gitu habis. Gimana? Oh, kalau gitu penyampaiannya itu seperti apa di esainya sendiri itu? Ditulis Oke, seperti kalau apa? lebih baiknya itu ada sebuah alur pembuatan. Jadi kamu buat dulu kayak langkah-langkahnya seperti apa, kemudian dijelaskan dalam teks. Nangkep gak maksudnya? Jadi ada alurnya dulu gitu loh, yang bagan-bagan. Oh iya, berarti ditulis seperti alur gitu, alur pikir seperti itu ya? Iya, kayak semacam kerangka berpikir. Oh iya. Oke Kak, terima kasih Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, lanjut lagi ya. Masih banyak nih pertanyaannya dari Yulia Mayasari. 2 nih pertanyaannya nih. Oke, langsung aja nih. Boleh pada Kak Yulia? Silakan. Ini saya ucapkan terima kasih kepada Kak Moderator yang tanya nih. Yang pertama, data itu harus di pendahuluan atau juga bisa diisi, Kak. Kemudian, yang kedua, kalau kita sudah mendapatkan tema dari suatu lomba nih, Kak. Nah, lalu bagaimana cara kita itu membedah untuk mendapatkan ide dari sub-sub bidang yang disediakan? Misal, temanya itu tentang strategi penanganan COVID. Nah, kita mau ngambil ke bidang pendidikan itu gimana Kak cara kita menggali idenya kemudian menemukan solusinya kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke. Ya, langsung saya jawab ya. Data. Nah, kalau saya lebih mudahnya ini ya, kutipan juga ya. Nah, pertama data itu dibutuhkan di dalam
pendahuluan sama diisi. Nah, tapi data yang kita masukkan itu berbeda. Kalau data di pendahuluan itu adalah tentang permasalahan. Jadi misalkan ya, kamu memiliki masalahnya itu COVID, kemudian kamu punya solusinya adalah donasi gitu kan. Misalkan seperti itu ya. Nah, berarti yang ada di pendahuluan adalah data-data tentang COVID. Jadi yang diangkat adalah urgensi permasalahan. Jadi supaya si pembaca itu tahu, oh ternyata COVID ini penting banget buat dibahas. Satu, itu yang pendahuluan. Kalau yang diisi kan tadi saya sempat menyebutkan tinjauan teoritis ya. Nah, tapi diisi biasanya juga boleh ditambahkan urgensi dari ide. Jadi urgensi dari ide sama urgensi permasalahan itu beda. Jadi misalkan tadi, kamu punya ide donasi. Nah, kalau urgensi ide berarti kamu menjelaskan donasi ini penting banget buat solusi COVID gitu kan. Nanti kamu menjelaskan, oh ternyata Indonesia itu peringkat 2 sebagai negara paling dermawan di dunia. Nah, itu namanya urgensi ide. Jadi data itu bisa dimasukkan dalam pendahuluan maupun isi. Hanya saja datanya berbeda. Jadi nggak ada data yang bertumpuk gitu kan. Kamu di pendahuluan bahas COVID, kemudian diisi bahas COVID lagi gitu kan. Nah, itu namanya bertumpuk dan nggak efektif. Nah, gimana, Julia? Yang pertama terjawab? Sudah Kak, sudah terjawab yang pertama. Oke. Yang kedua ya. Nah, yang kedua misalkan kamu punya tema tadi, strategi penanganan COVID. Kemudian kamu mau mengambil subtema pendidikan. Nah, pertama, kalau misalkan kamu memang dari anak pendidikan itu gampang. Soalnya udah kamu pelajari. Nah, caranya adalah seperti ini. Pertama, kamu melihat kondisi yang ada sekarang. Jadi usahakan buat permasalahan yang kamu angkat itu yang paling hangat. Yang masih belum ada solusinya gitu kan. Jadi misalkan kayak sekarang pendidikan daring. Nah, pendidikan daring kan sudah ada gitu kan. Dan itu nggak terlalu dipermasalahkan sekarang. Yang jadi permasalahan misalkan apa di pendidikan? Kalau menurut Julia apa? Halo Julia. Ya, masih bisa begitu. Oke, Yulia kayaknya belum stay HP ya. Ya udah, kayak misalkan begini, pendidikan karakter gitu ya, dispesifikkan pendidikan karakter. Nah, ini kan sebuah permasalahan yang belum ada jawabannya gitu kan. Pendidikan daring pun juga tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, berarti nanti kamu melihat bagaimana sih cara pendidikan daring itu bisa menumbuhkan karakter dari anak gitu kan. Nah, jadi memang kita berangkat dari permasalahan yang urgent terlebih dahulu. Jadi seperti tadi, jangan sampai solusi itu muncul sebelum masalah. Nanti esaimu itu bisa disebut basi. Jadi memang harus yang aktual ya permasalahannya. Nanti idenya menyesuaikan dengan permasalahannya. Itu Yulia. Bisa dipahami, Kak Yulia? Iya Kak, maaf tadi sempat terjeda. Ya benar Kak, tadi pendidikan karakter karena apa namanya sekarang ini kan banyak pembelajaran daring ya dan siswa tidak efektif, kemudian banyak pendidikan karakter yang seharusnya tertanam di sekolah dan tidak diterapkan di dalam rumah kayak gitu. Itu banyak yang jadi permasalahan kayak gitu. Terima kasih Kak. Oke. Oke, terima kasih juga Kak Andi dan Yulia. Ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Dari Kak Andreas Toge Torok, deh namanya keren banget. Izin bertanya, apakah yang perlu diperhatikan untuk bisa memaksimalkan nilai pada kriteria gagasan dan argumentasi? Pada Kak Andreas bisa langsung bertanya langsung. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Terima kasih untuk moderator yang memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Tadi pertanyaan udah dibacakan sih, tapi saya ulang aja ya, Kak ya. Oke.
apa kira-kira hal yang perlu kita perhatikan untuk bisa memaksimalkan nilai pada kriteria gagasan dan argumentasi, Kak? Kan karena dua kriteria ini merupakan dua kriteria yang memiliki nilai paling tinggi dalam penilaian esai sendiri, Kak. Oke, benar. Oke, langsung ku jawab ya. Ya, Jadi pertama, supaya bisa mendukung gagasanmu, itu biasanya kita menggunakan jurnal. Datanya itu bentuknya jurnal. Jadi misalkan ya, sekarang itu sebuah pasar tradisional, kalau kita bayangkan ya, kita terapkan sebuah protokol kesehatan dari Kemenkes. Misalkan orang-orang itu harus berjarak 1 meter, kemudian harus ada tempat cuci tangannya, kemudian dilapisi sama plastik gitu kan. Itu kan masih belum mungkin ya. Iya nggak, Andreas? Iya, Kak. Ya, benar. Nah, coba bayangkan itu kan. Bagaimana kalau pasar tradisional itu dikemas dalam bentuk drive-thru? Menarik nggak? Menarik, Kak. Oke, menarik ya. Nah, tapi kalau kamu cuma sampai situ, cuma sampai kata menarik gitu kan, itu bakal sedikit nilainya di bagian kriteria, gagasan, dan argumentasi. Karena apa? Karena itu cuma kayak pendapatmu aja gitu kan. Nah, jadi kan gini, ada namanya struktur masalah dan juga ada namanya kriteria ide gitu kan. Kalau misalkan struktur masalahnya seperti ini, yang menjadi masalah adalah di pasar tradisional itu pertama kita nggak bisa menerapkan sistem protokol kesehatan kalau misalkan fasilitasnya seperti sekarang. Kemudian kalau misalkan pasar tradisional juga kita juga ada kecenderungan gitu kan psikologi dari si konsumen. Nah, konsumen pun juga nggak mau online gitu kan. Soalnya kalau orang desa kan juga nggak terbiasa. Pun kadang-kadang ada gitu kan, yang mereka itu ke pasar karena pengen ketemu sama temannya gitu kan. Nah, kalau orang tua kan kadang-kadang gitu. Nah, jadi memang kita juga harus menjelaskan kenapa sih kita harus pakai drive-thru gitu kan. Mungkin karena tadi, oh si konsumen tuh tetap pengen ketemu gitu kan sama teman-temannya, jadi nggak bisa melalui daring. Kemudian misal bisa dijelaskan gitu kan, oh ternyata drive-thru kalau kita menggunakannya di tempat lain kayak misalkan di McD gitu ya, gitu kan udah ada drive-thru gitu kan. Oh ternyata itu bisa mengurangi kayak misalkan interaksi gitu ya. Jadi tinggal jalan karena memang drive-thru itu kadang-kadang ada yang antri gitu kan. Jadi kita lebih termotivasi untuk lebih cepat dalam memesan gitu kan. Nah jadi ini Andreas, ketika kamu kayak memberikan sebuah gagasan, itu jangan sampai kamu tidak menjelaskan urgensi idenya. Jadi kenapa sih kita harus pakai idemu bukan ide yang lain gitu kan? Kenapa sih kita harus pakai drive-thru bukan pakai daring gitu kan? Soalnya itu sama-sama ada banyak solusi gitu loh. Jadi kenapa sih kita harus pakai ide yang kamu sampaikan gitu? Itu namanya urgensi ide. Gitu Andreas. Gimana kira-kira? Ya, baik, Kak, sudah terjawab. Tapi ada pertanyaan tambahan, Kak, sedikit. Oke, gimana? Bagaimana cara cepat kita untuk bisa mengetahui tipe perlombaan esai yang sifatnya itu eksplorasi sama memberikan solusi, Kak? Oke, kalau eksplorasi sendiri itu masih jarang ya di Indonesia ya, terutama. Biasanya yang tipenya eksplorasi itu adalah lomba-lomba yang hadiahnya besar, kayak misalkan dari kementerian. Soalnya memang itu membutuhkan suatu analisis, dan yang jadi jurinya pun harus membacanya dengan detail. Nah, kalau lomba-lomba yang sekarang, kayak misalkan COVID, kemudian SDGs, revolusi industri itu loh. Nah, itu kayak gitu tuh semuanya adalah yang sifatnya sebuah solusi ya, sebuah inovasi. Jadi kalau kamu memberikan sebuah esai yang menganalisis kayak misalkan kajian gitu kan, kajian tentang COVID, itu nggak bakal menang. Karena memang yang dicari bukannya seperti itu, tapi yang lebih mengarah ke solusi dari permasalahan. Itu Andreas. Ya, baik, Kak. Terima kasih untuk jawabannya, Kak. Selamat sore. Oke, sore. Ya, selamat sore juga Kak Andreas. Kak, ini ada pertanyaan tambahan dari Nurfi Hikmah nih. Nggak apa-apa kan? Oke. Oke, ini pertanyaannya, bagaimana kita bisa memaksimalkan ide dalam bentuk kerjasama dan sebagainya. Kepada Kak,
dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Kak Nurfi. Ya Kak, izin bertanya lagi ya Kak. Oke. Bagaimana kita bisa memaksimalkan ide dalam bentuk kerjasama? Kan kata kakak itu ada dalam bentuk integrasi 3 titik atau pentahelix. Karena kan kalau misalkan kita bikin skema kerjasama nih, seperti yang kita tahu tuh pemerintah tuh memang udah punya kebijakan yang memang jauh lebih bagus dari ide yang bakal kita keluarin. Kayak misalkan saya tuh punya ide untuk memaksimalkan supaya masyarakat itu mau membayar zakat. Sedangkan kebijakan-kebijakan pemerintah itu udah ada untuk gimana caranya di masyarakat tuh mau membayar zakat, tapi yang tidak ada tuh implementasi dari pemerintah itu Kak. Maksudnya tuh penerapannya yang belum ada. Jadi gimana kita memaksimalkan karya kita kalau kita milih bidang di kerjasama. Oke, bersama ya. Oke, langsung saja saya jawab. Jadi memang kalau kita ngelihat dari pemerintah ya, nah pemerintah kita pun juga nggak sempurna gitu kan dalam membuat skema kerjasama. Pertama, kita itu bisa lebih dinamis dan lebih cepat. Kalau kamu lihat di pemerintah sendiri gitu kan, itu kan biasanya mereka harus menggodok beberapa kali baru bisa memunculkan sebuah undang-undang gitu kan. Kayak misalkan gini, kalau kamu tahun 2017 atau 2016 ya, waktu fintech itu masih awal-awal dan mereka itu masih belum menjadi sesuatu yang resmi di Indonesia. Kalau misalkan kamu membuat skema kerjasama, nah itu pasti si pemerintah belum bikin, karena mereka belum mengesahkan UU-nya. Nah jadi kayak yang sifatnya up to date itu biasanya belum sempat dijadikan kayak skema kerjasama dari pemerintah. Itu yang pertama. Jadi sesuatu yang hal baru itu bisa kamu integrasikan dengan pemerintah gitu kan. Kayak misalkan ini ya, kita kan baru tahu ya, ternyata istana itu bisa ngundang influencer gitu loh. Kamu tahu nggak beritanya? Apa tadi Kak, kurang jelas? Jadi pemerintah itu mengundang influencer kayak buat menghibur masyarakat gitu. Oh Tentang iya COVID. iya Kak. Iya, tahu kan? Nah, jadi bayangkan, kalau misalkan kita lebih dulu gitu kan, kita menggunakan sebuah komponen namanya influencer gitu kan pada tahun 2018. Kira-kira itu baru nggak? Iya Kak. Oke, baru ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa mengoptimalkan kerjasama adalah kerjasama yang sifatnya spesifik. Jadi misalkan begini, dari pemerintah sendiri itu sudah memberikan sebuah surat edaran gitu ya, kayak biasanya menerapkan protokol kesehatan. Nah, biasanya dari gubernur, kemudian ke bupati, sampai ke paling bawah gitu kan. Nah, tapi kan jarang ya yang sampai spesifik. Nah, misalkan begini, kamu pengen membuat skema kerjasama yang bisa membuat edukasi anak-anak itu lebih mudah, edukasi tentang pemahaman anak-anak tentang pencegahan COVID gitu kan. Nah, berarti kamu bisa optimalkan dan bisa lebih spesifik gitu kan. Misal dari Kemenkes. Nah, Kemenkes kemudian disalurkan kepada ibu-ibu PKK. Nah, dari ibu-ibu PKK nanti ke ibu rumah tangga. Dari ibu rumah tangga ke anak-anaknya. Nah, jadi kan kalau dari pemerintah sendiri itu kan belum spesifik seperti itu ya. Nah, mungkin kamu bisa membuatnya yang lebih spesifik. Jadi itu udah ide yang lumayan bagus ketika kamu bisa menyepesifikkan skema kerjasamamu. Nah, nanti tinggal disesuaikan ya. Begitu Nurfi. Oh iya paham Kak. Makasih Kak. Oke. Terima kasih kepada penanya dan teman-teman yang udah bertanya sangat banyak dan jawabannya sangat memuaskan dari Kak Andi. Selanjutnya nih Kak Andi bisa memberikan closing statement buat teman-teman yang ada di sini. Oke, kalau closing statement dari saya ya. Nah, memang kita juga akan merasakan sebuah euforia kalau kita mengikuti lomba esai gitu kan. Sedang belajar. Nah, tapi kadang-kadang ya, kalau memang kita mempunyai idealis sebagai seorang mahasiswa,
kita itu akan merasakan, oh ternyata kita harus memberikan tulisan yang bermanfaat gitu kan. Kadang-kadang kita juga menulis esai juga untuk kita aplikasikan. Nah, jadi harapan saya ketika teman-teman sudah menuangkan ide, menuangkan gagasan, dan juga energi dan pikirannya gitu kan, ketika menulis sebuah esai, alangkah lebih baiknya itu juga berusaha direalisasikan. Karena memang tujuan ada lomba esai, lomba LKTI, dan sebagainya, itu adalah salah satu cara sebagai kita, seorang mahasiswa, untuk menyumbangkan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan, terutama mengenai pandemi COVID-19 ini ya. Nah, semoga kita bisa kembali bangkit sebagai masyarakat Indonesia yang bisa melawan COVID. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi closing statement dari Kak Andi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, serangkaian sesi kelas ilmiah ketiga pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dengan kita sudah mendapatkan materi-materi yang sangat luar biasa dari Kak Andi, kita mengucapkan sangat terima kasih. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Kak. Sebelumnya ini saya ada sedikit penutup dari kata-kata Kak Andi tadi. Habiskan jatah kegagalanmu, tapi orang yang tidak pernah belajar memiliki kegagalan yang tidak terhingga. Mungkin dari Kak Andi tadi beberapa penjelasannya bisa kita implementasikan ke dalam karya-karya kita selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, gitu ya teman-teman. Kemudian terima kasih juga kepada Kak Andi yang telah berbagi ilmu dan pengalaman yang luar biasa. Terima kasih kepada para peserta dan teman-teman semua yang telah menyimak acara kelas ilmiah ketiga pada sore hari ini dari awal sampai akhir, gitu ya teman-teman, dengan sangat antusias dengan pertanyaan yang begitu hebat dan banyaknya. Kemudian terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu kita sehingga berjalannya acara pada sore hari ini dapat lancar tanpa halangan suatu apapun. Oke, sekian dari saya. Saya sebagai moderator, apabila dalam penyampaiannya terdapat banyak kesalahan kata-kata ataupun kesalahan teknis dalam pelaksanaan tadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Oke, ditunggu kelas ilmiah yang keempat ya, ditunggu kelas ilmiah keempat, kelima, dan seterusnya. Semoga kita bisa semakin berprestasi dalam di perkuliahan, seperti itu ya harapannya kita semua. Mohon maaf sekali lagi, terima kasih. Nanti recordan dari kelas ilmiah ini bakal di-upload ke Google Drive insya Allah. Nanti linknya bakal kita share ke kalian. Di grup kan juga udah ada, nanti kita bisa di sana. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.